Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 485-488. Lagi pula, dia tidak berbicara tentang orang lain, tetapi dirinya sendiri. Tetapi baru saja dia berdiri untuk mengkritik Li Fugui di depan umum. Li Fugui bukan dewa. Jadi mengapa dia tidak bisa marah? Wakil Presiden Konferensi Obat Mujarab tiba-tiba berkata, "Tuan Li, kami sebenarnya bukan musuh, dan tidak ada konflik yang tidak dapat didamaikan antara Anda dan Konferensi Obat Mujarab kami. Jadi saya pikir Anda dapat bergabung dengan pertemuan obat mujarab kami." "Ya, iya. Mengapa apakah saya lupa? Anda dapat bergabung dengan pertemuan eliksir kami. Selama Anda bersedia bergabung, saya mendukung Anda sebagai wakil presiden berikutnya." Pria tua kecil itu mendengar, wajahnya berubah bahagia, dan dia langsung berkata, "Para eksekutif puncak konferensi eliksir lainnya pada dasarnya memiliki sikap yang sama. Menurut sikap Li Fugui saat ini, begitu dia bergabung dengan konferensi eliksir mereka, tidak bisakah dia berbagi teknik alkimia uniknya dengan mereka? Mengambil langkah mundur, bahkan jika Li Fugui tidak mau berbagi, dia dapat membimbing mereka sehingga keterampilan alkimia semua orang dapat ditingkatkan. Semua seutuhnya, jika Li Fugui saat ini bergabung dengan pertemuan ramuan mereka, itu akan bermanfaat bagi semua orang, dan itu akan bermanfaat tanpa merugikan. Jadi mengapa tidak melakukannya?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak apa-apa, jika saya bergabung dengan konferensi eliksir, saya tidak jauh dari kematian. Bagaimana mungkin, jika Anda bergabung, Anda akan menjadi harta konferensi eliksir kami. Pindah Anda, saya tidak akan setuju dengan salah satu dari orang tua itu." Orang tua kecil itu mungkin adalah orang gila dalam memurnikan obat, dan dia juga paling ingin Li Fugui bergabung dengannya. Dia tidak punya rencana, atau dia tidak repot-repot untuk bermain licik apapun. Li Fugui berkata dengan tegas, "Semua orang tahu bahwa saya memiliki kebencian yang mendalam dengan Wakil Presiden Sangguan. Dapat dikatakan bahwa saya tidak akan pernah mati. Jika saya bergabung dengan konferensi eliksir, apa yang harus saya lakukan jika Presiden Sangguan ingin menyakiti saya?" King Feng mendengar kata-kata ini membuat tangan dan kakinya dingin. Kata-kata Li Fugui jelas berusaha memisahkan hubungannya dengan konferensi eliksir, dan pada saat yang sama menjadikannya sebagai musuh kelas. Jika Li Fugui berhasil dalam hal ini, berapa hari dia bisa hidup? Untungnya, dia masih memiliki nilai guna, jadi sebelum Sangguan King Feng dapat berbicara dengan tergesa-gesa, Tuan Gu berinisiatif untuk mengatakan, "Tidak apa-apa, orang tua ini dapat menjamin bahwa jika King Feng berani melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi Anda, Don pertama saya jangan biarkan dia pergi." Li Fugui terkekeh dan berkata, "Karena ini masalahnya, bukannya aku tidak bisa memikirkannya, tapi ya, masih ada satu hal yang perlu diselesaikan." "Apa?" Itu adalah wajah bahagia, berpikir bahwa Li Fugui setuju. Tuan Yu dan Tuan Wei berlarian dengan tergesa-gesa. Mereka semua dapat melihat bahwa eksekutif puncak konferensi eliksir lainnya mungkin benar-benar ingin mengundang Li Fugui untuk bergabung. Tetapi burung baik apa yang bisa Sangguan King Feng dan ini Tuan Gu ada di perut mereka. Saat nilai Li Fugui habis, keduanya akan menjadi yang pertama melompat keluar dan membunuh Li Fugui. Li Fugui memandang Sangguan King Feng, dan berkata perlahan, "Jika saya ingat dengan benar, persaingan antara saya dan Wakil Presiden Sangguan adalah lotre. Sekarang saya telah menang, haruskah Wakil Presiden Sangguan menjadi pemenangnya?" "Janji." "Benar. Saya berani bertaruh, Wakil Presiden Sangguan. Hanya bersujud kepada Guru Li, itu saja, bukan apa-apa." Ketika lelaki tua kecil itu mendengar bahwa permintaan Li Fugui begitu sederhana, dia segera membuka mulutnya, berpadu. Sangguan King Feng hampir kehilangan paru-parunya. Lebih besar dari. Bukankah itu hanya beberapa ketukan kepala? Itu bukan masalah besar. Jika Anda bersedia, mengapa Anda tidak mengetuk?
Dia takut Li Fugui akan bergabung dan mendorongnya ke lawan semua orang. Jadi dia berkata lebih dulu, saya tidak kalah. Dia pasti curang. Mengapa saya kalah? Jangan tertipu. Orang ini apakah dia seorang apoteker yang luar biasa atau tidak masih belum pasti. Wakil Presiden Konferensi Eliksir yang memimpin kompetisi wajah menjadi gelap, dan berkata dengan ringan, Presiden Sangguan, saya bersedia menerima taruhan. Sekarang Anda kalah, maka Anda harus memenuhi kewajibanmu. Janji, jika tidak, bagaimana pendapat orang-orang tentang konferensi eliksir kita? Jika Anda tidak mau memenuhinya, saya akan menjadi orang pertama yang menolak suksesi Anda sebagai presiden. Kamu, Sangguan. King Feng tersipu dan mengatupkan giginya. Tapi dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Konferensi eliksir berbeda dari organisasi lain. Strukturnya sangat longgar, dan ada banyak orang yang berhenti begitu saja ketika mereka tidak bahagia. Terus terang, konferensi eliksir tidak dapat menemukan cara apapun untuk menahan para alkemis ini, yang akhirnya menyebabkan situasi saat ini. Hahaha, dikatakan bahwa apoteker di konferensi pengobatan spiritual memiliki pikiran yang murni. Melihatnya sekarang, saya khawatir itu mungkin tidak benar. Sekarang jelas Anda yang kalah. Tetapi Anda ingin bermain trik, hahaha, benar-benar sehitam burung gagak di dunia. Tentu saja, Li Fugui bukan satu-satunya yang bermasalah dengan Sangguan King Feng. Pada saat itu, seseorang berdiri dan dengan sinis mengucapkan beberapa patah kata. Banyak prajurit kuno juga berkata, artinya, taruhan yang dibuat di depan begitu banyak dari kita. Jika kita kalah, kita harus memenuhinya. Jika kita tidak memenuhinya, bagaimana menurutmu tentang kita? Wakil Presiden Sangguan, tidak masalah jika Anda memandang rendah Guru Li. Tetapi jika Anda memandang rendah kami semua, maka kami harus membicarakannya. Mereka yang menyaksikan kehebohan itu tidak menganggap itu masalah besar. Dan prajurit kuno lainnya juga berbicara karena takut akan kekacauan. Kilatan rasa malu melintas di mata Tuan Gu. Dalam analisis terakhir, Sangguan King Feng, presiden berikutnya, dipilih olehnya. Sekarang dia meminta Sangguan King Feng untuk bersujud kepada Li Fugui di depan umum untuk meminta maaf. Di permukaan, itu adalah Sangguan King Feng yang mempermalukannya, tapi kenyataannya Tuan Gu yang menamparkan wajahnya. Tidak mungkin untuk menjelaskan kepada Sangguan King Feng. Tuan Gu adalah orang tua, dia dapat melihat bahwa Li Fugui sama sekali tidak mungkin menyerah, dan jika masalah ini ingin diselesaikan dengan baik, Li Fugui harus dibuat menyerah. Setelah beberapa saat, Tuan Gu tiba-tiba berkata, jangan khawatir. Semuanya, konferensi ramuan kita akan mempraktikkan apa yang kita katakan dan memperlakukan orang dengan integritas. Itu salah Anda. Saya pikir lebih baik menjadi seperti ini, jika semua orang setuju. Anda akan menjadi ketua berikutnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Sangguan Hong sangat marah ketika mendengar ini. Matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Jika Li Fugui menjadi presiden, apakah dia akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan? Saya takut untuk tidak menyebut dia sebagai playboy. Bahkan ayahnya, Sangguan King Feng, dan seluruh keluarga mereka akan mengalami bencana. Dibandingkan dengan putranya sendiri, Sangguan King Feng terlihat jauh lebih baik, tetapi tidak jauh lebih baik, jantungnya berdebar kencang, dan hatinya penuh dengan amarah dan kesedihan. Pada saat ini, di bawah perhatian semua orang, Li Fugui menggelengkan kepalanya dengan tenang dan mengucapkan sepatah kata pun. Saya baru saja mendengar Li Fugui berkata, apa gunanya menjadi presiden? Jika presiden konferensi eliksir bersujud kepada Li Fugui, saya katakan menyombongkan diri seumur hidup tidak terlalu berlebihan, bukan melihatnya seperti ini. Wakil Presiden Sangguan, kamu masih bersujud padaku. Wajah semua orang sangat aneh. Tuan Gu hampir kewalahan. Apa logikanya? Apakah posisi presiden konferensi eliksir begitu tidak berharga? Tuan Gu menarik napas dalam-dalam, menunjukkan senyum yang lebih buruk daripada menangis dan berkata perlahan, dalam hal ini, King Feng, demi dirimu sendiri,
demi reputasi konferensi ramuan kita, tolong merasa dirugikan. Guru, Sangguan King Feng dipermalukan dan menatap Li Fugui dengan kebencian di matanya. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah begitu membenci seseorang dalam hidupnya. Kebencian. Tunggu, Li Fugui terbatuk dan mengatakan sesuatu. Tepat ketika semua orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Li Fugui. Li Fugui benar-benar angkuh dan duduk di kursi rotannya, setengah berbaring dan melambai ke Sangguan King Feng dan berkata, "Sayangku nak, cepat datang dan pukul 10 kepala ayah." Puf, aku tidak tahu berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak saat ini. Jika kata-kata ini diucapkan oleh seorang pria parubaya, itu hanya akan membuat orang merasa menjadi penjahat, tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Li Fugui, tidak ada rasa seperti itu hanya menarik. Sangguan King Feng meraung kesakitan. Dia akan menjadi presiden konferensi eliksir dan tokoh hebat di dunia seni bela diri kuno. Tetapi dia terpaksa melakukan hal yang memalukan, bagaimana dia bisa rela? Tapi Sangguan King Feng tahu betul bahwa jika dia tidak mengikuti apa yang dikatakan Li Fugui hari ini, dia akan tamat. Li Fugui tidak boleh diizinkan menjadi presiden konferensi eliksir. Kebencian Sangguan King Feng berubah menjadi motivasi, dia ingin menanggung penghinaan ini, menunggu kesempatan, dan kemudian mengembalikannya ke Li Fugui 100 kali dan 1000 kali. Boom, di bawah pengawasan semua orang, Sangguan King Feng berlutut di depan Li Fugui, dan kemudian bersujud 10 kali satu demi satu. Apakah itu cukup? Suara Sangguan King Feng serak dan dia terlihat gila, menatap Li Fugui dengan mata merah. Li Fugui sama sekali tidak terpengaruh oleh penampilan Sangguan King Feng. Dia berkata sambil tersenyum, "Jika saya tidak cukup bicara, bisakah Anda memukul saya beberapa kali lagi?" Beberapa pelayan segera membantu Sangguan King Feng berdiri dengan panik, dan mulai memanggil dokter. Li Fugui menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan agak membosankan, "Saat ini, pingsan memang pilihan terbaik." Pria tua kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Li, Anda harus bergabung dengan konferensi ramuan kami sekarang, bukan?" Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan terburu-buru. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Gu. Bagaimana saya bisa memimpin? Kenapa kau tidak mengatakan itu saja? Berapa lama kamu ingin kami menunggu?" Wajah lelaki tua kecil itu juga sedikit jelek. Dia pemarah dan tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Li Fugui. Kemudian dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Setelah pesta ulang tahun selesai, saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan, jangan khawatir." Pria tua kecil itu melepaskan Li Fugui, mengangguk dan berkata, "Dalam hal ini, ikuti Anda, terus." Li Fugui menghela nafas lega, dan akhirnya menyingkirkan orang-orang ini. Adapun bergabung dengan konferensi eliksir, bagaimana mungkin? Li Fugui telah melihatnya. Itu pasti keputusan bodoh untuk bergabung dengan konferensi eliksir sekarang. Mengesampingkan pengaruh guru-guru pada konferensi eliksir ini, katakan saja bahwa kekuatan yang terjalin dalam konferensi eliksir ini telah diputuskan. Jika Li Fugui bergabung dengan konferensi eliksir, selama dia ingin sepenuhnya mengontrol konferensi eliksir, dia harus membayar energi yang tak terhitung jumlahnya adalah mungkin. Sebaliknya, Li Fugui sekarang merasa bahwa meskipun membuat ulang konferensi eliksir akan menghadapi banyak ancaman dan peringatan, setidaknya setelah berakar, dia akan dapat menginjak konferensi eliksir tanpa banyak usaha. Li Fugui tidak pernah merasa dirinya bodoh, jadi dia tidak perlu memikirkan bagaimana memilih, pilihan terbaik sudah ada di hadapannya. Dengan mengingat hal ini, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil dan mengisinya sendiri dengan cairan peremajaan transenden, lalu memegangnya dengan kedua tangan dan membawanya ke Tuan Gu, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Gu, ini hari ulang tahunku, hadiah untuk Anda, tolong jangan tidak suka hadiah itu, Tuan Gu." Tuan Gu mengelus janggutnya dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana mungkin saya tidak menyukai hadiah yang begitu mahal?" "Tuan Li, apa yang akan Anda lakukan dengan sisanya? Cairan obat yang luar biasa, apa yang harus dilakukan?" Pria tua kecil itu muncul lagi.
menatap Li Fugui dengan cemas dan bertanya. Li Fugui melihat kerinduan yang tertulis di wajah lelaki tua kecil itu dan mata lain yang memandangnya. Dia diam-diam tersenyum di dalam hatinya, dan berkata di mulutnya, meskipun saya memurnikan cairan obat yang luar biasa ini, saya tidak memberikan obatnya, jadi saya tidak bisa menyimpannya untuk diri saya sendiri. Bagaimana jika Anda mau? Anda bisa mendapatkan sebotol cairan supranatural untuk 1 batu primordial per orang. Datang ke sini sendiri jika Anda mau. Apa? Sepotong batu purba dan sebotol cairan peremajaan yang luar biasa? Hei, bodhisattva macam apa? Ini, dan aku akan membuat panci besar ini bulat. Mimpi itu tidak adil. Adegan itu tiba-tiba menjadi ribut, seolah-olah sama dengan pasar sayur di dunia sekuler. Li Fugui melambaikan tangannya tanpa daya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dan kemudian berkata, setiap orang dibatasi 1 orang. Banyak orang segera bersorak dan meremas ke arah Li Fugui. Setelah beberapa saat, mereka secara sadar berbaris lagi. Ada panjang antre. Secara alami, tidak mungkin Li Fugui sendiri berdiri di sini untuk mengumpulkan Yuan Shi, yang akan terlalu mempengaruhi statusnya sebagai master. Jadi Tuan Yu dan Tuan Wei mengambil alih pekerjaannya secara otomatis. Setengah jam kemudian, kuali Li Fugui telah habis, tetapi masih ada beberapa prajurit kuno yang belum membelinya, yang membuat prajurit kuno lainnya yang belum membelinya berteriak ketidakpuasan. Tuan Li, ini tidak adil. Bukankah Anda mengatakan bahwa setiap orang memilikinya, dan sekarang kami tidak memilikinya? Tidak semuanya bajingan, jelas mereka datang bersama. Tetapi mereka semua harus mengantri untuk membeli sebotol untuk setiap orang. Hati nurani mereka benar-benar rusak. Siapa yang kamu tegur? Aku membelinya dengan kemampuanku. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga membelinya. Ketika pejabat tinggi konferensi ramuan mendengar ini, hati mereka tergerak dan mereka memandang Li Fugui. Pria tua kecil itu masih yang pertama melompat keluar dan berkata, Tuan Li, mengapa Anda tidak memurnikan pot yang lain? Orang-orang lainnya juga berkata, ya, Guru Li, kemarahan publik tidak boleh tersinggung. Yang disebut jangan khawatir tentang sedikit tetapi tidak merata. Guru Li, karena hal semacam ini menyinggung begitu banyak prajurit kuno, saya khawatir itu tidak sepadan. Mata semua orang jatuh di wajah Li Fugui. Berpikir itu tergantung pada apakah Li Fugui menolak atau setuju. Lagi pula, teknik alkimia yang ditunjukkan Li Fugui barusan benar-benar luar biasa, dan tidak ada cara untuk melihatnya sekilas. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memastikan bahwa panci cairan supernatural benar-benar dimurnikan oleh Li Fugui. Bagaimana jika tidak? Jika Li Fugui dapat memurnikan pot lain di depan umum, maka mereka akan dapat menghilangkan keraguan mereka dan percaya bahwa Li Fugui adalah seorang apoteker yang luar biasa mulai sekarang. Bahkan mata Tuan Gu tertuju pada Li Fugui, dan dia tidak mendesaknya, tetapi dalam kapasitasnya, mata saja dapat memberi banyak tekanan pada orang. Bukankah itu hanya untuk memurnikan tungku lain dari cairan peremajaan yang luar biasa? Tidak masalah. Tapi saya masih mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Gu. Bagaimana saya, seorang tamu, dapat membuat tuan rumah kewalahan? Jadi waktu untuk panci berikutnya setelah jamuan makan sudah berakhir. Semua orang harus bisa menunggu masalah ini, kan? Li Fugui mengatakan rencananya sambil tersenyum. Para prajurit kuno yang tidak mendapatkan cairan supernatural secara alami berharap Li Fugui akan memperbaikinya sekarang. Tetapi bagaimanapun juga, mereka terlalu banyak memanfaatkan masalah ini. Jika Anda menutupnya, Anda tidak akan bisa melewatinya. Oleh karena itu, begitu kata-kata Li Fugui keluar, seseorang segera berkata, kata-kata Guru Li, kita semua secara alami percaya, Guru Li dapat menyempurnakan kapanpun dia mau, kita bisa menunggu, ya, Li Fugui ini sudah menjadi kebaikan bagi kita untuk dapat memberikan cairan roh yang begitu berharga kepada kami dengan harga kubis. Cairan peremajaan tingkat luar biasa. Ini seperti memberikan kehidupan kedua. Guru Li, terimalah pemujaan saya.
Para prajurit kuno di bawah menjadi semakin banyak bersemangat, dan kegembiraan itu melampaui kata-kata, dan segera, mereka membungkuk kepada Li Fugui bersama. Li Fugui sangat gembira, dan berkata dengan heran, "Ini hanya usaha saya, Anda tidak perlu melakukan ini." Seorang prajurit kuno berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, untuk seorang tuan seperti Anda, ini benar-benar hanya sedikit tapi bagi kami, usaha kecil Anda telah memberi kami manfaat besar. Jika Anda tidak membiarkan kami melakukan sesuatu untuk berterima kasih, hati nurani kami akan gelisah jika kami mengambil apa yang Anda berikan. Ya, Guru Li, Anda dapat mengambil dengan ketenangan pikiran, inilah yang pantas Anda dapatkan." Prajurit kuno lainnya juga berbicara dalam-dalam. Li Fugui sangat antusias. Cairan spiritual yang dimurnikan dari panci besar dapat dihormati oleh begitu banyak prajurit kuno. Ini hanyalah prestise yang besar, sangat berharga. Dan alasan mengapa Li Fugui menempatkan pot super kedua di mana cairan peremajaan tertinggal di akhir perjamuan, tentu saja itu memiliki tujuannya. Hanya saja dia tidak akan mengatakannya. Ketika Tuan Gu melihat pemandangan ini, meskipun dia masih memiliki senyuman di wajahnya, jelas ada niat membunuh yang membayang di matanya. Sekarang Li Fugui belum bergabung dengan konferensi pengobatan spiritual, dia sudah memiliki reputasi tinggi di dunia seni bela diri kuno, dan dia tidak ingin membalas begitu banyak prajurit kuno. Begitu Li Fugui bergabung dengan konferensi pengobatan spiritual, setelah beberapa saat lama, siapa yang akan menganggapnya mantan presiden dengan serius? Namun, jika dia berani menolak Li Fugui untuk bergabung dengan konferensi pengobatan spiritual sekarang, apalagi prajurit kuno lainnya, bahkan para eksekutif puncak dari konferensi pengobatan spiritual akan melompat keluar untuk menentangnya satu persatu. Tuan Gu sekarang merasakan banyak penyesalan di hatinya. Jika dia tahu itu akan berubah menjadi situasi seperti itu, dia seharusnya tidak mengambilnya dengan mudah dan menamparkan Li Fugui sampai mati. Tetapi sekarang, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu, itu tidak mungkin. Tuan Mingjing mengikuti setiap langkah Li Fugui saat ini. Yang ingin dia cegah adalah seseorang yang tiba-tiba menyerang Li Fugui. "Tuan Gu, ayo lanjutkan perjamuan. Sejujurnya, saya sangat lapar." Li Fugui menatap Tuan Gu sambil tersenyum. Sudut mulut Tuan Gu berkedut. Berpikir sendiri siapa yang bertanggung jawab di sini. Apakah giliran Anda untuk mengambil gambar? Namun, di wajahnya, dia tidak bisa menahan senyum kenyal, mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan. Jika ada yang salah dengan keramah tamahannya, saya harap teman-teman semua lebih pengertian." Di mana? Prajurit kuno lainnya duduk kembali di kursi mereka. Li Fugui hendak pergi, tetapi Tuan Gu meraih tangannya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Tuan Li, Anda tidak harus pergi. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak duduk di meja utama bersama saya?" Dalam sekejap mata, mengetahui bahwa tidak mudah untuk menolak, dan dia tidak bisa terlalu tidak menghormati Tuan Gu, dia berpura-pura tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, ganggu." Setelah selesai berbicara, Li Fugui sama sekali tidak membutuhkan bimbingan orang lain, dan duduk di kursi tempat Sangguan King Feng duduk sebelumnya. Tak perlu dikatakan, Tuan Mingjing duduk di samping Li Fugui. "Tuan Li, apakah kamu masih kekurangan murid?" Ning Panan memandang Li Fugui dengan wajah bahagia. Tidak mampu menahan dorongan di dalam hatinya, dia bertanya. Ekspresi orang-orang lainnya berubah. Salah satu dari 4 keluarga kaya di ibu kota, putra tertua keluarga Ning ingin berinisiatif untuk magang. Betapa mengejutkannya ini, orang-orang lain di meja utama menatap Li Fugui dengan iri dan benci. Jika bisa, mereka ingin menggantikan Li Fugui. Namun, Li Fugui tidak berpikir ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu ingin menjadi seorang guru? Jika kamu hanya ingin mempelajari teknik alkimia, ada banyak teknik yang sangat dihormati. Alkemis di konferensi eliksir, dan itu juga sama untuk mengajar magang. Jika Anda adalah pemain yang baik, Anda dapat bertanya kepada Guru Gu, Tuan Gu."
Berpikir bahwa Li Fugui tidak mengetahui latar belakang Ning Panan. Jadi dia hanya mendorong benjolan berharga Ning Panan. Tetapi dia tidak akan mengingatkannya dengan baik. Dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Ning Panan. Mendengar kata-kata Li Fugui sekarang, dia langsung berkata, "Apa yang Guru Li katakan sangat benar. Kami mungkin tidak dapat melakukannya dalam aspek lain dari konferensi eliksir. Tetapi dalam hal ini, Tuan Ning cukup membuka mulutnya." Namun, Ning Panan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu salah paham." Tuan Gu terkejut dan bertanya, "Apa yang Anda maksud dengan Tuan Ning?" Ning Panan menatap Li Fugui dengan mata tajam, dan dia berkata, "Lagi pula, saya tidak akan memberitahu Anda secara spesifik, bahkan jika saya mau untuk menjadi seorang guru, saya hanya memuja Guru Li sebagai guru saya, dan melupakan yang lainnya." Senyum Guru Gu tersendat, dan dia berpikir sendiri apa yang sedang terjadi. Jika Li Fugui adalah kecantikan yang tiada taraf, Tuan Gu masih akan mengerti. Tapi sayangnya, Li Fugui bukanlah kecantikan, tapi pria yang kasar. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Gu bingung. Tidak dapat menemukan apa yang membuat Ning Panan tertarik pada Li Fugui. Begitu Li Fugui mendengar ini, dia berkata dengan cepat, "Maaf, Tuan Ning, saya tidak punya rencana untuk menerima magang untuk saat ini." Ning Panan berkata dengan kecewa, "Tuan Li, jangan terburu-buru menolak. Selama aku bisa memujamu sebagai seorang guru, kamu dapat berbicara tentang kondisi apapun yang kamu miliki, dan aku pasti akan memuaskanmu." Li Fugui melambaikan tangannya, menyela Ning Panan, dan berkata di mulutnya, "Tuan Ning, tidak pantas untuk mengatakan ini sekarang. Saya hanya seorang tamu, mari kita bersulang untuk Tuan Gu bersama-sama." Tuan Gu, yang digunakan sebagai alat manusia, terlihat sedikit tidak senang. Dia ingin Ning Panan masuk konferensi eliksir, tetapi Ning Panan mengabaikannya sama sekali. Tetapi di sini, Ning Panan menangis dan meminta untuk menjadi guru Li Fugui. Tetapi Li Fugui menolak. Bukankah ini terlalu menyebalkan? Setelah makan bersulang, pendeta Tao muda dari kuil Yuksu tiba-tiba berkata, "Tuan Li masih muda, dan keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda masih ingat apa yang diajarkan pria aneh yang mengajari Anda cara memurnikan obatnya seperti apa?" Li Fugui menyipitkan matanya, berpura-pura berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku benar-benar lupa. Aku masih sangat muda saat itu, pemuda Tao itu." Pendeta kuil Yuksu berkata dengan cepat, Mengapa kamu tidak memikirkannya lagi? Jika kamu dapat memikirkannya, kamu harus memberitahuku." Li Fugui bertanya dengan heran, berani bertanya kepada saudara ini, "Apakah ini penting bagimu?" Pendeta Tao muda dari kuil Yuksu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Masalah ini bukan hanya untukku, tetapi juga untuk seluruh kuil Yuksu kita. Kata-kata juga sangat penting, jadi saya ingin meminta Guru Li untuk membantu dalam hal ini." Hati Li Fugui tergerak, dan dia tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, saya juga ingin meminta bantuan sesama Taois." Pendeta Tao muda dari Yuksu Guan menjentikkan lengan bajunya, dia masih tersenyum dan berkata, "Jika Guru Li berguna, katakan saja padaku. Aku akan mencoba apakah aku dapat membantumu atau tidak." Tuan Gu dan tamu terhormat lainnya memandang Li Fugui dengan rasa ingin tahu, tidak mengetahui bahwa Li Fugui jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan dari sekte tersembunyi ini. Li Fugui menggaruk kepalanya, dan berkata dengan sedikit malu, "Sebenarnya, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda masih menerima orang dari kuil Yuksu, atau sekte pertapa lain masih menerima orang? Jika demikian, bisakah saya bergabung?" Mendengar ini, pendeta Tao muda dari Suguan tersenyum kecut dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan apa-apa tentang menerima orang, tetapi karena Guru Li mengatakan demikian, saya pasti akan membantu Guru Li dengan sebuah pertanyaan." "Aku lega dengan apa yang kamu katakan." Li Fugui sangat gembira setelah mendengar ini. Terlepas dari apakah dia dapat bergabung atau tidak, setidaknya menilai dari sikap pemuda Tao itu,
Meskipun orang-orang dari sekte pertapa ini kuat, mereka tidak tampak superior atau sombong. Ini setidaknya menunjukkan bahwa sekte tersembunyi ini benar-benar dapat berkomunikasi. Selama dia bisa berkomunikasi, Li Fugui tidak akan khawatir tidak memiliki kesempatan. Dan sejujurnya, meskipun Li Fugui tidak tahu seperti apa situasi sekte pertapa ini, dia tidak ingin bergabung dengan mereka dan hanya menjadi murid dari. Setidaknya, dia harus memiliki hak bicara dan status tertentu. Jika tidak, jika dia bergabung, dia hanya bisa berpura-pura menjadi cucu, jadi sebaiknya dia tidak bergabung. Untuk sesaat, wajah Tuan Gu menjadi sangat jelek. Li Fugui tidak hanya ingin bergabung dengan konferensi pengobatan roh, tetapi sekarang dia bahkan memperhatikan kuil Zongmen Yuxu di belakangnya. Sungguh ambisi serigala, orang ini, saya khawatir ide awalnya adalah untuk menggantikannya, bukan? Hanya, bagaimana ini mungkin? Tuan Gu mencibir di dalam hatinya. Menurutnya, pikiran dan tujuan Li Fugui adalah mencari kematian sepenuhnya. Orang-orang lainnya memiliki ekspresi yang berbeda dan tidak berbicara. Ning Panan tiba-tiba berkata, Tuan Li, jika Anda ingin bergabung dengan sekte dunia tersembunyi, Anda dapat menghubungi saya punya cara untuk membiarkan Anda bergabung. Untuk menerima saya sebagai magang, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda? Li Fugui segera tergerak, tampaknya menerima magang tidak semuanya merepotkan. Lihat saja Ning Panan dan Anda akan mengetahuinya. Anda bahkan belum dimulai, dan manfaatnya mulai terlihat di bibir Anda. Li Fugui memandang Ning Panan dengan cukup senang, tapi dia masih tidak setuju untuk menerima Ning Panan saat itu juga. Lagi pula, dia baru saja menolak, dan sekarang dia setuju ketika ada manfaatnya. Ini agak mempengaruhi hubungan antara tuan dan murid. Tuan, apakah Anda bersedia menerima saya sekarang? Ning Panan memandang Li Fugui dengan penuh semangat, seolah-olah dia harus menjadi guru Li Fugui. Li Fugui terbatuk dan berkata, ya, aku harus memikirkannya. Kamu masih harus memikirkannya. Apakah ada yang lebih baik dari ini? Tuan Gu benar-benar mengutuk di dalam hatinya, bahkan Tuan Mingjing yang berada di samping mau tidak mau membujuk Li Fugui untuk menerima magang ini. Godaan untuk bergabung dengan sekte dunia tersembunyi terlalu besar. Bahkan jika itu hanya menjadi seorang murid, itu setara dengan dukungan besar, belum lagi berjalan menyamping di masa depan, tapi itu tidak buruk. Adakah yang lebih hemat biaya dan lebih baik dari ini? Namun, Tuan Mingjing juga tahu bahwa Li Fugui adalah orang yang memiliki ide dan orang yang sangat cerdas. Karena dia menolak, dia harus memiliki pertimbangan sendiri. Lebih baik tidak ikut campur dalam masalah seperti itu. Ning Panan segera berkata, Tuan, saya tidak akan menyerah. Saya mengenali Anda. Jika Anda tidak menerima saya sebagai murid, saya akan mengikuti Anda sampai Anda tidak tahan lagi. Ekspresi Li Fugui menjadi aneh. Gai, tidak bisakah itu semacam cabul? Sudahlah. Demi sekte dunia tersembunyi, bahkan jika itu cabul, tahan saja. Setelah episode kecil ini, sisa waktu menjadi agak membosankan. 1 jam kemudian, semua prajurit kuno yang datang untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun penuh dengan anggur dan makanan, dan pesta ulang tahun juga akan segera berakhir. Setelah Tuan Gu melangkah maju untuk mengucapkan terima kasih, yang lain mendesak Li Fugui untuk mulai memurnikan cairan peremajaan yang luar biasa. Li Fugui tidak menunda kali ini, tetapi berkata dengan sangat sederhana, bawakan 150 salinan lagi dari bahan obat untuk memurnikan cairan peremajaan. Bahan obat sudah disiapkan dan segera dikirim. Bersambung.